lagi bersama aku Noval Dan aku Praditya dari Pertanian 24. Ditemani Kes Podcast inspirasi untuk generasi agroteknologi. Nah, kali ini kita nggak cuma berdua nih, karena kita kedatangan narasumber yang merupakan alumni agroteknologi. Dan pastinya akan berbagi wawasan dan pengalaman yang sedang mereka jalani saat ini. Wah, keren banget ya, Prat. Wah, pasti dong, Pal. Kalau itu mah nggak perlu ditanya. Tapi sebelumnya, Sobat Teman ini udah pada tahu belum nih apa sih topik perbincangan kita kali ini? Wah, kira-kira topik kita hari ini apa ya, Prat? Jadi topik kita kali ini adalah topik yang sangat menarik, yaitu dulu belajar, kini mengajar. Cerita alumni menjadi dosen. Nah, pada episode podcast kali ini, kita akan mengulik lebih dalam apa sih tantangan ketika menjadi dosen. Mungkin buat para sobat temani yang ingin menjadi dosen, mungkin podcast ini bisa sebagai motivasi dan inspirasi. Nah, penasaran kan? Tonton sampai akhir ya. Nah, daripada penasaran siapa sih narasumber kita pada episode kali ini, yuk langsung aja kita kenalan sama narasumber kita pada episode kali ini. Halo Bang. Halo, selamat sore semuanya. Sore Bang, gimana nih Bang kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ya, terima kasih. Nah, mungkin abangnya ini bisa perkenalan terlebih dahulu nih, buat sobat temani juga lebih mengenal gitu. Oke, halo semua sobat temani. Perkenalkan nama saya, kalau lengkap Marco Ferdiana Nariain. Saya alumni Agrotek 2011. Jadi buat teman-teman temani salam kenal ya, apalagi untuk adik-adik yang baru. Kalian tersesat di jalan yang benar kok, jadi aman. Waduh, Ya. tersesat juga ya. Kita juga tersesat ya Pak berarti. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya Bang, karena Abang sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini, sharing bareng kita dan sobat temani yang saat ini sedang menonton. Nah, nih sobat temani kan udah pada tahu nih, Bang Marco merupakan alumni angkatan 2011. Dan saat ini Bang Marco berprofesi sebagai seorang dosen yang juga di bidang pertanian. Mungkin lebih lanjutnya yuk kita tanyain aja ke Bang Marco. Nah, kalau boleh tahu tuh Bang Marco sekarang menjadi dosen di universitas mana dan mengampu mata kuliah apa aja sih, Bang? Iya. Jadi sekarang ini saya kebetulan dikasih tanggung jawab untuk jadi dosen tetap di Yayasan Widya Taruna Bakti. Yayasan itu dia membawahi satu perguruan tinggi swasta namanya Akademi Pertanian Yogyakarta. Saya baru bergabung itu Agustus ini setahun sih, jadi tahun yang lalu itu dipanggil interview, Julinya dipanggil interview, Agustus tanggal 1 udah mulai masuk. Wah, cepet banget gak sih, Prat? Iya, berarti Bang Satu Marco. bulan doang langsung ngajar gitu. Iya bener banget, berarti termasuk dosen muda ya Bang Marco Ya. ini? Kebetulan paling kecil sih, karena kelahirannya yang sisa itu 80-an, 70-an, yang paling kecil lah. Salah satu dosen muda gitu. Ya, kalau boleh tahu nih mengampu mata kuliah apa aja nih Bang? Ya, jadi terus terang ya, latar belakang pendidikanku itu ilmu tanah S2-nya. Cuma begitu masuk sebagai dosen itu kita harus siap sih dikasih mata kuliah apa. Mata kuliah dasar yang mulai diampu itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Itu semester kemarin nih, semester kemarin. Sebelumnya untuk semester ganjil itu budidaya tanaman buah, tanaman tahunan, sama ekologi lingkungan. Lumayan banyak ya ternyata. Banyak juga ya, walaupun S2 kita di tanah, Bang Marco bisa tetap mengajar di Bener banget. luar tanah itu ya. Ya, di luar Nah, tadi kan profesi Bang Marco saat ini adalah sebagai seorang dosen ya Bang. Kira-kira awalnya tuh tertarik menjadi seorang dosen itu gimana sih Bang? Boleh dong diceritakan ke kita. Iya sih, jadi awal banget kenapa mimpi pengen jadi dosen, akhirnya jadi dosen itu dimulai jadi asisten praktikum. Jadi Beberapa mata kuliah kan, jadi asisten tuh. Terus kayaknya bakatnya itu, kayaknya kalau ngajar kelihatan kayaknya. wah iya, udah kayak sifat apa ya Seperti namanya? Panggilan Panggilan hati. Akhirnya 2018 itu sempat 2017 selesai kuliah, kemudian 2018 itu sempat kerja di Kesatuan Pengolahan Hutan. Oh, Masih ada kaitan sama pertanian lah ya, Oh. tapi ngurusnya tuh kebayang ke udah tuh. kehutanan. Kerja terus kok ngerasa kalau cuma duduk di meja itu nggak ada tantangan gitu loh. Akhirnya setahun lah kira-kira ya resign.
Berarti Bang Marco termasuk orang yang suka tantangan ya Bang? Kelihatannya ya. Jadinya resign terus mikir apa ya, mau bikin apa ya. Terus akhirnya kayak udahlah, bulatin tekad untuk balik ke Jogja untuk kuliah S2. Tapi waktu itu tuh belum kepikiran ya nanti kira-kira lulus S2 ini bisa apply untuk jadi dosen apa enggak. Jadi waktu itu masih punya bayang, belum pasti nanti pengen jadi dosen, pengen ngelamar misalnya di beberapa perusahaan yang di bagian R&D atau apa gitu kan. Cuman kesininya itu kok mendekati mau selesai tuh kayak muncul kayak ada panggilan hati gitu loh. Karena kalau adik-adik, kalau di keluargaku ya, khusus ibu ya, ibu kami bertiga saudara. Ibuku guru, kakekku guru, terus garis guru tuh putus. Wah. Karena kedua adikku tuh yang satu PNS bukan guru atau bukan dosen, yang satu masih kuliah. Waktu itu dia awal-awal baru masuk 2020 ini sih. Jadi akhirnya mikir, loh kok garis guru itu putus. Akhirnya ya sudah mah kayaknya aku pengen jadi. Wah, berarti meneruskan garis Ya. keturunan sebagai seorang guru ya Bang? Wah, berarti kan abang itu kan keluar dari pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan, berarti sangat ingin pendidikan lebih ya bang, apalagi dari latar belakang keluarganya yang dari pendidikan guru-guru tadi. Ya. Nah tadi kan abang bilang abang pernah menjadi asisten praktikum apa aja sih itu bang? Ya. Kalau yang berhubungan dengan minat ya, itu dasar-dasar ilmu tanah, teknologi pemupukan. Itu kan sesuai minat. Kita punya program studi, tapi di semesternya itu kita dibagi, ada yang minat budidaya, ada yang minat sumber daya lahan. Tapi kalau di luar sumber daya lahan itu biologi dasar tuh ya. Oh, biotum. Biologi tumbuhan, ya Bu Heti ininya apa? Waktu itu Bu Heti penanggung jawab praktikum. Terus kultur jaringan, Bu Rina. Kemudian manajemen produksi pertanian. Dapat nggak sih mata kuliah itu sekarang? MPP? Masih ada? Masih ada? Manajemen? Oh belum ya? Belum. Oh berarti ya nanti kalian dapat itu manajemen produksi pertanian. Kemudian pernah budidaya tanaman sembunyi sih kalau nggak salah ya. Wah banyak banget gak sih Prat? Iya banyak banget, tapi ini sebagian besar kita kurang familiar ya. Soalnya mungkin ada yang belum, ada juga yang udah nggak ada ya bang. Nah aku jadi kepengen juga jadi asisten praktikum. Kira-kira Bang Marco ada tips dan triknya nggak sih? Iya, jadi dulu kita sistem rekrutmen asisten itu kita nggak open rekrutmen. Jadi biasanya tuh dosen, misalnya dosen tanah, ini bareng saya yuk jadi asisten gitu. Oh berarti diajak ya? Ya. Bang, lebih tepatnya. Kemudian saking bertambahnya mahasiswa baru, itu mending kita bikin konsep untuk open recruitment gitu. Wah, Jadi berarti Bang Marco nih pencetusnya. enggak juga sih, beberapa teman asisten kita kumpul kan, terus kita akhirnya kita harus interview mereka. Seperti itu. Jadi kira-kira mirip-mirip kalau kita interview kerja. Bikinnya kayak gitu. Jadi akhirnya intinya itu yang penting mata kuliah yang jadi bahan praktikum itu nilainya dulu itu kalau nggak salah minimal B kalau nggak salah ya. Oh iya. Sekarang juga minimal itu kalau nggak salah B+ bang. Iya gitu. Jadi kalau udah B+ kalian aman lah masuk di kategori gitu. Tinggal mungkin interview atau apa gitu selanjutnya. Tapi lebih adil ya bang sekarang. Jadi nggak perlu kita harus dosen yang mengajak kita, Iya, tapi iya. kita bisa mencalonkan diri. Iya betul. Karena ada syarat IPK udah macam-macam kan. Kalau kan itu lebih bagus menurutku. Nah kalau boleh tahu kan sekarang abang jadi dosen di pertanian juga ya. Tantangan menjadi seorang dosen itu apa sih bang gitu? Tantangan pertama kalau misalnya teman-teman, misalnya adik-adik temani yang mau berminat jadi dosen, tantangan pertama itu diri sendiri sih. Kira-kira kalian betah nggak dengan kerja yang berhadapan dengan manusia? Itu panggilan lah. Kalau nggak ada panggilan, menurutku nggak usah dipaksakan untuk jadi dosen. Karena kalau nggak ada panggilan tuh kalian kerja tuh kayak nggak tulus gitu loh. Berarti harus penuh hati dan untuk Jadi menghati ya, itu ya. keikhlasan ya bang. Ya betul, keikhlasan. Karena ilmu itu kalau nggak ikhlas tuh nggak berkah buat diri kita sendiri kan. Ya kalau kita berbagi ilmu itu, kalau kita ikhlas, percaya deh itu mesti timbal baliknya itu ada ke kita. Nggak sekarang sih, tapi mungkin besok kita punya anak kayak gitu. Jadi timbal baliknya tuh mungkin kita nggak rasa sekarang, tapi besok-besok tuh pasti dirasain sama orang. Oh berarti kita harus suka dulu ya gimana cara mengajar manusia. Kalau kitanya nggak suka kan berarti Benar. wah ini kok
kayak gini terus Iya. jadi dosen gitu. Jadi kalau umpama kalian nggak punya panggilan hati untuk jadi dosen, jangan paksakan jadi dosen sih, karena ya itu panggilan lebih kepada diri sendiri, kira-kira siap nggak untuk. Wah, berarti tantangannya itu lebih ke diri sendiri ya Bang, mungkin Iya. kesabaran ketika kita mengajar gitu. Iya, betul. Nah, dari tantangan itu kan pasti juga ada banyak hal baiknya ya Bang. Kira ada nggak sih Bang hal paling memuaskan gitu buat Abang saat ini bekerja sebagai seorang dosen? Hmm. Saya yakin sih kalau hampir semua dosen itu kalau ditanya kenapa bikin puas kalau jadi dosen, mungkin jawabannya itu mungkin berbeda tapi rata-ratanya sama gini. Kalau misalnya punya mahasiswa yang atau lebih bisa dari kita sebagai dosen, itu puas gitu loh. Kalau misalnya kita nilai anak-anak ketika ujian, hasil ujian itu kita menilai, menurutku secara pandangan pribadi itu kita menilai itu belum terlalu subjektif menurutku ya. Jadi kalau misalnya nilai itu bisa dimanipulasi, tapi keberhasilan anak-anak ketika misalnya lulus, mereka bisa mengaplikasikan ilmu, terus tiba-tiba dengar, oh, Pak, saya udah jadi asisten di sini, saya udah jadi manajer, kayak gitu, itu memang berasa banget. Berarti Wah. kalau melihat mahasiswanya itu sukses di kedepannya itu ada rasa kepuasan Ya. tersendiri gitu Ya, ya. berarti ada kepuasan ya Bang, kepuasan hati ketika mahasiswa itu dapat menyerap ilmu dari kita, apalagi lebih baik dari kita. Betul. Nah, Abang kan juga pernah jadi asisten praktikum dan udah di semasa kuliah itu lebih ke tanah. Mungkin pembelajaran semasa kuliah apa sih Bang yang menurut Bang Marco itu membantu banget ketika Bang Marco menjadi seorang dosen gitu? Kalau misalnya pertanyaannya mata kuliah apa, mungkin hampir semua mata kuliah ya, karena dulu sistemnya itu kita presentasi, ya kan, hampir semua mata kuliah sekarang kan presentasi kan. Nah dulu itu kita presentasi, jadi semakin sering kita ngelatih diri untuk presentasi, siapin materi, itu besok-besok ketika jadi dosen itu kamu nyiapin mata kuliah, kamu ngajar, itu udah lancar gitu loh, nggak tersendat karena udah dilatih sejak kita kuliah gitu. Jadi harus prepare ya Bang, Ya. sebelum kita melakukan sesuatu harus prepare Betul. gitu. Nggak masalah sih ketika kita di kelas itu kita terbata-bata ngomong, atau kita public speakingnya kurang bagus awal-awal, tapi kan sering waktu kita berkembang terus kan, jadi akhirnya terasa gitu loh terus. Iya benar banget sih Bang, kita juga sebagai mahasiswa tuh ketika mau presentasi, mungkin presentasi tugas, kita juga sering prepare mungkin dari PPT dan lain-lain gitu. Nah mungkin mahasiswa seperti apa sih Bang yang Abang sukai ketika mereka presentasi itu? Apakah mereka yang bisa membawakan materinya dengan enak atau mereka yang lebih aktif gitu? Saya itu mungkin sedikit beda dengan teman-teman dosen saya yang satu kampus ya. Saya itu anak itu walaupun dia dari secara akademik dia punya keterlambatan ya, maksudnya dia kurang menyerap materi atau apa, tapi yang penting dia punya dia disiplin dan dia rajin kuliah. Karena menurutku tuh ilmu itu bisa diajarkan gitu loh, tapi kalau umpama dia dari awal udah malas-malasan, ogah-ogahan, itu nggak bikin kayak tertarik untuk menyelesaikan mata kuliah dia gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu, saya secara pribadi ya, adik-adik kalau umpama aku menilai mahasiswaku itu lebih kepada personal saya nilainya. Kan kalau di kelas kita bertatap muka ya, dia presentasi itu temannya bisa bikin, lalu yang satunya ngomong aja gitu kan. Sekarang rata-rata itu presentasi cuma baca-baca toh, poin-poinnya itu kadang itu mereka nggak kuasai. Tapi kalau misalnya dia rajin, terus dia disiplin, kelihatan tuh progresnya dari awalnya. Misalnya dia ogah-ogahan, kemudian karena kita kasih motivasi, kita nasihatin terus ya, niat dia untuk merubah diri itu sekarang saya jadikan patokan untuk bisa menilai dia gitu. Jadi nggak melulu mata Berarti ini ya kuliah. Bang, mahasiswa yang disiplin itu juga terlihat ya Bang di dosen gitu. Aku jadi takut nih kalau misal kurang disiplin, Iya kelihatan ya Pak ntar. Tapi kan di kita kalau ada lebih dari 3 alfa tidak bisa ikut UTS, jadi kan itu membuat kita lebih disiplin dan Iya, menghargai bener banget. segala mata kuliah. Itu kayaknya sama deh rata-rata di semua kampus. Kami itu ya cuman ya 80% absen itu. Jadi kalau lebih dari sudah 3 kali ya udah bermasalah. Nah, berarti kan kedisiplinan itu bisa merubah seseorang ya. Kalau disiplin kan berarti kita masuk terus, jadi kita sering ketemu, sering bisa kasih motivasi gitu ya Bang.
Kalau abang sendiri biasanya suka ngasih tugasnya itu individu atau tugas berkelompok bang? Saya kan aku di kampus kan ngadapi generasi Z ya, Gen Z ya. Gen Z itu lebih pintar secara teknologi. Bener banget sih. Tuh. Jadi sering saya ngasih tugas ke mereka itu saya nggak minta diketik. Oh jadi manual bang? Iya. Siswa. Karena gini loh, kalau kamu ketik, kamu ngopas aja itu gampang. Iya. Tapi kalau kamu tulis, mau nggak mau kamu harus baca. Nggak bisa nggak. Sekalipun cuma baca misalnya ChatGPT atau apa, minimal dia baca, karena dengan baca kan nyantol toh. Nah, kalau Jadi- kopas-kopas doang ya. Jadi proses menulis itu juga proses belajar ya bang. Ya. Walaupun kita pakai tools dari aplikasi-aplikasi AI mungkin, tapi kalau kita juga menulis itu ilmunya juga insya Allah Ya, tetap. nyantol. Jadi Bang Marco itu tuh suka pembelajaran yang mungkin buat mahasiswanya tuh bisa bergerak, nggak cuma bisa kopas-kopas, tapi seenggaknya ada yang masuk gitu ya. Iya. berarti. Itu mungkin proses dari belajar juga ya bang. Nah bang, kalau boleh tahu nih ada nggak sih bang perbedaan karakter gitu antara mahasiswa di zaman abang dulu masih menjadi mahasiswa sama mahasiswa di saat abang saat ini mengajar mahasiswa gitu? Iya sih. Kalau ditanya beda karakter, beda banget ya. Apalagi perbedaan dan mungkin Bang Marco sendiri milenial, Iya. kita Gen Z gitu. Iya, jadi beda banget. Saya ngalami itu. Saya punya pengalaman. Ada satu mahasiswi saya. Dia itu kita waktu itu dosen-dosen itu kalau nggak salah lagi perjalanan ke Ambarawa. Terus jarang dia pasang status. Tiba-tiba statusnya itu gambar yang kayak bapak ibu berantem retak, terus ada anak-anak yang duduk sambil nangis gini. Kaget saya kan. Kayaknya dia tuh nggak pernah update status di WA, tapi ketika update status itu pikiran saya tuh aneh-aneh, takutnya dia bunuh diri atau itu, karena kan ya udah bisa dipungkiri kalau adik-adik generasi sekarang itu kan retak dari dalam ya, bahasa begitu ya, jadi dikasih pressure dikit langsung retak gitu, itu yang mentalnya kurang siap. Nah itu saya khawatir. Akhirnya saya hubungi wakil direktur kemahasiswaan, Mbak, tolong ini nama ini dia statusnya ini, tak screenshot kirim. Kita dampingi anak itu sampai akhirnya alhamdulillahnya sih tanggal 30 besok dia wisuda sih. Wah keren banget. Adik-adik, kalian untuk adik-adik temani atau adik-adik 2025 khusus ya yang mahasiswa agrotek, kalian itu sangat beruntung kalau punya keluarga yang lengkap. Mahasiswaku itu rata-rata berasal dari keluarga yang broken home. Jadi tantangan tersendiri untuk dosen bagaimana bukan cuma ngajar, tapi bagaimana sih anak-anak yang memang sudah retak ini kita rangkul kembali supaya mereka nggak akhirnya putus asa di tengah jalan lalu akhirnya merugikan diri mereka sendiri. Jadi kalian yang 2025 sekarang atau mungkin yang di atasnya 2024 yang masih aktif kuliah lah ya, bersyukurlah kalau punya orang tua. Karena kalau tanpa orang tua itu aduh gitu ya. Sistem ya. Ya, betul. Benar-benar kayak alasan kita untuk menjalani hidup Ya. gitu. Nah apalagi kan kalau sebagai dosen tuh Bang Marco nggak cuma ngajar, tapi juga merangkul para mahasiswanya. Mungkin dari teman-temannya juga bisa ngabarin tentang gimana sih kondisi temannya biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya. Itu tadi termasuk pengalaman unik ya bang. Kalau pengalaman unik lainnya ada nggak nih bang? Oh iya, jadi gini, karena itu ya, dulu waktu jadi mahasiswa tuh kita sering protes kan, dosen wah nggak masuk gini-gini ya. Tapi ketika kita jadi dosen, itu ada waktu dimana memang benar-benar kita itu dongkolnya itu dongkol banget. Itu sedengkol apa ya, Ya. sampai se-emosi itu Ya. ya bang? Jadi kan biasa lah ya kalau umpama di kelas itu setiap mata kuliah punya grup WA kan. Saya itu pernah dongkol banget karena ketika ngajar, kita itu dosen itu nyiapin materi kuliah itu bisa tanda petik atau bahasa lebaynya bahkan sampai bisa begadang nyiapin materi kuliah, bikin presentasi bagus-bagus mungkin. Tapi ketika masuk kelas, kalian ngerjain tugas mata kuliah lain, itu bener-bener Ya, itu sih. merasa dihianati. Serasa, wah ini mata kuliah saya kenapa kamu? Iya, bener-bener gitu. Ayo ngerjain praktikum di dalam Betul. kelas itu. Jadi kalau umpama udah fokus kita ngajar, terus kita jalan ke belakang, lihat kedapatan ada yang ngerjain tugas mata kuliah itu, secara personal itu kita tuh marah banget. Kadang bisa dikontrol, tapi kadang itu
nggak bisa dikontrol. Jadi kadang kalau meledak itu udah langsung tiba-tiba keluar dari grup, akhirnya mereka datang minta maaf kayak gitu. Kita ya maafin sih, cuman kadang sifat-sifat, kalau saya ngomong ke mahasiswa saya ketika saya tegur, saya bilang gini, saya tuh nggak pernah membenci pribadi kalian masing-masing, cuman saya nggak suka kebiasaan jelek kalian, itu yang berusaha untuk diperbaiki. Kalau pribadi kalian tuh nggak masalah, saya tetap mengasihi kalian karena kalian mahasiswa saya gitu, cuman sifat jeleknya yang saya nggak suka. Nah berarti dosen itu juga gak suka sama mahasiswa yang kayak mengkhianati ya di saat mata kuliahnya. Kan abang dulu juga pernah jadi mahasiswa, mungkin gimana sih abang membagi waktu, kan ada laprak juga ya di UB Iya. dan gimana sama mata kuliah yang sedang abang jalanin gitu. Iya. Jadi memang dulu itu kebetulan aku dulu waktu dari Universitas Agrotek itu masuk ke paduan suara. Ya kan, aku ke paduan suara, terus ada praktikum, laporan. Apalagi dengan tipikal dulu yang jadi asisten kami itu mas-mas sama mbak-mbak angkatan 2008 tuh masih ada, jadi masih 2008. Ngeri-ngeri banget gitu. Wah, nggak bayangin tuh jauh banget ya kita. iya, kan masih skripsi kan mereka kan, jadi masih masuk lab itu kita nggak berani angkat kepala gitu. Jadi memang masalah pertama itu kita harus ngatur waktu sih. Sampai latihan paduan suara pun kita masih sempat minta izin untuk ngerjain laporan dulu. Jadi nggak ninggalin materi pas latihan paduan suara sama nggak ninggalin laporan praktikum. Biasanya itu anak UKM tuh pada ngerti kok kalau umpama kita lagi ngerjain laporan. Nah, pas ini juga bikin kita multitasking banget ya bang. Iya sih. Berarti abang sebelum ada latihan curi-curi waktu buat ngerjain laporan gitu ya Iya. bang, dan tugas-tugas lain gitu. Nah kan sekarang itu abang lebih dosen di bidang pertanian nih bang. Mungkin gimana sih cara abang dan dosen-dosen lain membentuk karakter generasi yang mungkin lebih baik untuk SDM agroteknologi lebih lanjut gitu? Iya sih. Jadi sekarang gini, adik-adik mahasiswa Gen Z itu dari penguasaan teknologi itu udahlah ya lebih jago dibandingkan dosennya. Jadi tinggal bagaimana sih dosen-dosen itu mau nggak kira-kira merubah cara atau merubah gimana ya supaya bisa ya, kalau misalnya kita ketemu dosen yang misalnya dia textbook terlalu old school misalnya ya, sorry itu saya, tapi terlalu kekeh dengan pendiriannya dan nggak mau membuka diri untuk bisa menerima perkembangan ilmu yang maksud itu nanti kasihan kalau umpama menurunkan ilmu ke adik-adiknya gitu, mahasiswanya, karena ya mereka udah misalnya udah gaptek misalnya terus berapa mahasiswa. Jadi kalau umpama menyatukan perbedaan generasi terus menyatukan itu tuh bahkan akan sangat berat sih menurut gue ya. Jadi untuk apalagi pertanian, jujur ya adik-adik sekarang pertanian itu menurut gue tuh udah nggak jadi prioritas pemilih untuk kuliah. Iya benar banget sih bang. Gitu. Banyak yang ini lebih memprioritaskan fakultas Iya, lain ya betul. bang. Jadi kalau kami yang swasta, kalau negeri enak karena mereka punya kapasitas sekian keterima. Nah, yang swasta sekarang ini bahkan jangan jauh-jauh, kampus tetangga kita aja itu untuk cari mahasiswa juga kesusahan, apalagi kampus-kampus kecil. Apalagi pertanian, waduh itu minatnya itu sangat-sangat kecil. Ya itu jadi tantangan buat kami supaya bagaimana caranya membuat pertanian itu menarik supaya anak-anak itu bisa ikut masuk. Nah kan berarti kadang ada perbedaan generasi yang mungkin dari dosen atau mahasiswanya itu masih ketinggalan teknologi. Mungkin metode seperti apa sih yang abang berikan ke mahasiswa biar mereka yang udah kenal teknologi dari kecil itu bisa menerima materi dengan baik gitu bang? Cara yang sering kebanyakan dosen lakukan itu ngajak mereka ke lapangan. Lapangan. Ya. Berarti melihat langsung ya Betul. bang. Jadi kebetulan program studi itu kan D3. D3 itu kan 60% praktikum, 40% teori ya. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu itu di lapangan. Jadi biasanya itu kami bawa mahasiswa itu ke stasiun klimatologi. Mereka belajar alatnya, cara kerjanya gimana, prinsip kerjanya gimana, kalau ada perhitungannya gimana gitu. Kalau dulu zamanku itu kan datanya masih manual kan. Kalau sekarang stasiun klimatologi itu datanya itu bisa real time. Wow, Direkam. Keren banget ya bang. Jadi mahasiswa tuh langsung tahu, oh, kerja real time-nya tuh seperti ini loh, alat-alatnya seperti ini. Mereka lebih akhirnya jadi motivasi sekaligus mereka bisa menguasai kan, harapannya seperti itu. Benar banget, ini berarti seiring perkembangan teknologi juga ya bang.
Berarti dosen ini juga harus adaptasi ya Bang sama mahasiswa. Ya, benar. Berarti kan abang sering main-main ke lapangan gitu, mungkin mahasiswanya itu diberi semacam tugas atau laporan seperti yang abang dulu jalanin atau enggak sih bang gitu? Iya, tapi kalau misalnya kan sekarang itu semester kemarin agroklimatologi itu kami tim teaching. Jadi saya paruhan sama ibu yang mengampu. Kalau ibu mungkin tugasnya itu sering bikin laporan. Saya itu lebih sedikit kreatif dengan bilang anak-anak itu bikin video. Oh. Tapi mahasiswa Tapi itu iya. paling dihindari nggak sih Paling tugas iya, video? males banget buat ngedit kita kadang-kadang. Ya, jadi tugas namanya klimatologi saya suruh bikin video, mereka peragakan alatnya gitu. Terus kalau bahasa Inggris saya mencoba membuat mereka berani untuk ngomong pakai bahasa Inggris di video dan di-upload gitu. Jadi mungkin tanda petik shock terapi ya, mau nggak mau harus belajar dong, Iya, kalau nggak iya ngomong banget. apa gitu kan. Nah itu. Udah kepepet ya Bang, jadi Ya. kalau udah kepepet tuh bawaannya harus bisa gitu. Itu kira-kira di uploadnya di mana Bang? Di YouTube atau IG? Supaya Instagram kampus itu rame ya. Wah. Ayo Instagram kampus aja untuk sementara. Nah, abang kan dulu semasa kuliah ilmu tanah dan tiba-tiba di Akademi Pertanian itu tiba-tiba juga disuruh ngajar bahasa Inggris. Mungkin gimana sih bang biar cara kita yang kadang bahasa Inggrisnya susah itu bisa lebih lancar gitu bang? Kalau saya ini belajar bahasa Inggris itu otodidak ya. Iya. Nggak ngeles, nggak apa otodidak. Cuman nggak lancar-lancar juga sih. Ya itu. Cuman kebanyakan saya belajar bahasa Inggris dari nonton film yang subtitlenya itu Inggris terus. Oh, jadi filmnya bahasa Inggris, subtitlenya tetap Ya, Inggris. jadi ketemu kata-kata yang baru, cari artinya apa supaya bisa memperkaya ini kan kamus bahasanya itu loh, kamus kosakatanya itu. Itu yang sering saya lakukan sih. Jadi dengan nonton, dengan baca itu kadang ada istilah-istilah baru, misalnya slang-slangnya kayak apa. Jadi artinya paham gitu loh. Berarti dosen bahasa Inggrisnya Abang nih siapa nih dulu waktu? Dulu mohon maaf ya Ibu. Dulu dosen bahasa Inggris itu Ibu Raden Roro Rukmawati Brotojoyo, kemudian Bu Tuti Setianingrum. Oh, Bu Tuti. Nah, Kalau Kayaknya kita masih sekarang- ketemu ya sama Bu Iya, Titi. masih dong. Ya. Kita juga ada ini sih minat untuk belajar bahasa Inggris sih Bang, karena kan pasti dibutuhkan ya Bang di dunia kerja. ya. Itu Apalagi kan kita kalau ada mata kuliah proteksi itu udah full Inggris jadi iya, jadi sekarang Covid ya? skripsinya Oh, bahasa Inggris. Iya itu salah satunya. Oke. Bagus sih, bagus. Iya. Udah. Mintar lulus udah skripsinya bahasa Inggris kita. Gak apa-apa toh kan udah. Kalian kalau nggak salah kan sering KKN sama Politeknik Singapura ya? Itu beberapa yang terpilih aja. Iya, Bang. tapi kan udah mulai kerja sama dengan luar kan, mau nggak mau anak-anaknya masanya juga harus bisa mengerti kan, karena mau komunikasi pakai bahasa apa? Iya, benar banget. Kan walaupun mereka yang kesini juga kita harus menggunakan bahasa Inggris yang internasional itu ya. Iya. Nah, kita kan udah banyak banget ya Bang ngobrol nih. Supaya lebih rileks nih Bang, lebih plong, kita akan masuk ke sesi breaking. Jadi kita ada game ya Pak. Kira-kira game kita kali ini apa sih, Brat? Jadi game kita kali ini tuh judulnya pernah atau tidak. Mungkin aku jelasin dulu ya Bang teknisnya. Untuk teknisnya sendiri nanti aku dan Noval akan berikan pertanyaan ke Abang. Nanti Abang bisa menjawab dengan kata pernah atau tidak. Mungkin Abang bisa menjawab setelah hitungan ketiga ya, Bang. Tapi nggak susah-susah kan pertanyaan. Oh, enggak dong. Cuma santai-santai aja gitu, Bang. Nah, mungkin kita contohin dulu nggak sih, Nah, Brat? boleh dong. Aku yang nyentuhin. Oke, aku yang nyentuhin ya teman-teman. Jadi Pal, aku ada pertanyaan nih. Pernah atau tidak Noval makan apel tidak dikupas? Wah, pernah sih, cuma dicuci doang. Lebih suka sama kulitnya soalnya. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan pertama ya Bang. Pernah atau tidak Bang Marco telat mengajar karena lupa jadwal? Satu. Pernah. Wah, pernah juga Bang Marco. Jadi gak cuma mahasiswa nih yang pernah telat masuk kelas. Berarti dosen juga mungkin karena apa sih Bang Marco bisa telat gitu? Jadi kebetulan di kampus itu aku dikasih tanggung jawab sebagai kepala LPTM. Jadi lembaga penelitian dan pengabdian Oh. masyarakat. Dia yang ngurusin penelitian gitu. Wah, keren banget gak sih, Brat? Baru Keren setahun udah banget. jadi ketua lembaga gitu. Jadi waktu itu kita ada
di LL Dikti kantor, iya kita pertemuan di sana. Jadi malamnya itu nggak sempat WA anak-anak kalau kelasnya dimundurin, lupa, bener-bener lupa itu. Jadi akhirnya ya udah telat gitu. Itu setelah telat itu diundur atau Kuliah dibatalin? pengganti, di Oh, kuliah pengganti. Mungkin pertanyaan kedua nih Bang, pernah atau tidak menyontek saat menjadi mahasiswa? Nggak pernah. Oh, Nggak pernah. berarti itu kepercayaan diri atau gimana tuh Bang? Waktu jadi S1 itu, waktu S1 ya, itu belum pernah nyontek sama sekali. wah, Kali keren contekin mungkin iya ya. Kalau nyontek itu belum pernah sama sekali. banget. Wah, keren banget. Jadi teman-teman tuh jangan nyontek ya. Nggak boleh nyontek tuh salah. Kalau S2 ya karena ujiannya take home sih. Oh, Kalau udah S2 S3 kan biasanya ujiannya take home ya. Jadi soalnya lebih butuh analisa mendalam, ya mau nggak mau harus lihat catatan atau jadi mungkin ketika ada celah bisa tuh gitu. top pepet ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang, pernah atau tidak lupa bawa pointer atau spidol saat mengajar? 1, 2, 3. Pernah. Berarti dosen juga suka lupa membawa itu atau belum disediain gitu ya Ini Bang? biasanya di pengajaran disediakan Ya, jadi disediain sama absen itu loh. Jangan kan pulpen atau pointer, absen aja tuh Pernah lupa. Kadang juga dosen kami, mahasiswa, oh absennya masih di sana, diambil ya gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman agroteknologi yang sudah mengajukan pertanyaan di IG HMPS. Mungkin yang pertama ada pertanyaan dari Natatien. Apa pandangan kakak terhadap mahasiswa yang suka bikin tugas pakai AI? Wajar. Karena kan perkembangan teknologi toh. Cuma kalau ngerjain tugas pakai AI, ChatGPT macam-macam itu jangan dikopas mentah-mentah masuk gitu loh. Minimal baca gitu loh kan. Misalnya kalau kita dapat data apalagi data ya, data statistik. Masa sih itu keterangannya 2024, sementara misalnya kita butuh data terbaru, kan nggak mungkin toh. Boleh, saya mewajib, bahkan ujian semester pun saya mempersilahkan mahasiswa pakai ChatGPT. Wah, sebagai tools ya Bang, Ya. tapi juga harus tetap belajar gitu ya, Ya, Bang, tetap jadi- digali ilmu. Betul, jadi ChatGPT itu kita nggak bisa memungkiri kalau teknologi itu membantu manusia. Terus kalau umpama nggak dipakai, Mubazir kalau nggak dipakai. Tapi lebih ditekankan mahasiswanya itu bisa merangkum dari apa yang diberikan, jadi Iya. itu sebagai tools doang ya Bang. iya. Jadi saya sering kasih pesan, kalau kalian nanya pertanyaan basic, masuk akal, ya pasti dijawab logika sama logika ChatGPT. Tapi kalau umpama kamu menggunakan 100% ya jangan dipercaya gitu, harus dibaca lagi gitu. Tetap harus dievaluasi ya Bang, walaupun kita juga membutuhkan teknologi untuk proses pembelajaran. Ya. Nah, mungkin ini pertanyaan kedua dari Adelia PTRSY. Gimana sih Kak caranya biar kita itu mudah mencerna materi dari dosen? Jangan, kalau mau duduk di kelas, jangan duduk di bangku ketiga atau bangku paling terakhir satu. Kenapa tuh Bang kira-kira? Karena kalau bangku ketiga, bangku ke belakang, yang belakang, dosen tuh ngomong itu suaranya itu kan nggak bisa sampai ke belakang. Jadi kadang itu kita miss. Terus jangan lupa setiap kali kelas, sekalipun udah ada handout, itu dicatat. Oh, mencatat ya. Harus ada berarti catatannya. Berarti seperti yang Bang Marco tadi bilang ya, seenggaknya kalau kita nyatet itu ada yang nempel ya. Ya. Tapi betul. gimana nih Bang kalau misal dosennya yang suka di belakang gitu? Kalau dosen, ya itu yang penting kalian bisa nyatet kan. Oh, mencatat. Ya, jadi pertama itu duduknya. Jangan takut duduk depan, ngapain kursi depan harus kosong. Iya. Kan yo kalau dosen nanya itu kadang itu jarang nanya di depan karena pasti yang di depan itu fokus. Paling ditanya tuh baris ketiga, paling belakang atau paling pojok. Karena Iya. kan rawan lah ya, apalagi kuliah di jam-jam rawan. Wah, itu rawan banget itu ngantuk. Nah, Kali yang kelihatan ngantuk tuh pasti ditanya ya Ya, Bang. supaya bikin segar gitu. nah itu buat sobat temani yang tidak ingin ditanya dosen dan mungkin bisa lebih fokus ke mata pembelajaran yang sedang dilakukan, bisa duduk di depan nih gitu. Ya, betul. Mungkin Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bang dari Dinta Isnawa. Bang mau tanya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin menjadi dosen? Yang pertama, secara akademik dulu ya, dosen itu rata-rata minimal S2.
minimal S2 ya. Mau S2 ya Ya. teman-teman. Jadi lanjut S2 ya teman-teman. Nah, setelah lanjut S2, yang harus kalian siapkan selanjutnya itu kira-kira ada panggilan hati nggak sih, misalnya untuk bisa membimbing, karena dosen itu harus mengerjakan 3 selain tugas administrasi. Dia harus tidak perguruan tinggi itu loh, penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat. Kalau kalian nggak punya passion di situ, susah. Terus berikut setelah pendidikan, terus itu harus melapangkan dada itu seluas-luasnya, karena kalian akan berhadapan dengan tipikal mahasiswa yang masing-masing itu unik, yang membuat kita mau nggak mau harus banyak sabar untuk menghadapi mereka. Ya, karakternya berbeda-beda Ya, ya Bang. katanya beda-beda. Jadi kita harus peka juga ya terhadap karakter mahasiswa yang beda-beda. Apalagi kan kalau terpaut generasi itu udah beda banget gitu ya. Betul. Nah mungkin ini sebagai penutup ya Bang. Mungkin Bang Marco bisa kasih pesan atau motivasi buat Sobat Temani yang mungkin ingin menjadi dosen atau tertarik berkecimpung di sebuah akademis gitu. Oke. Halo adik-adik Temani. Kalau misalnya ditanya sama Pal, apa sih motivasi abang untuk yang mau jadi dosen? Saya ingat sama almarhum Profesor Soeharto, dulu ngajar mata kuliah agribisnis lah, lupa mata kuliahnya. Bapaknya ngomong gini, jadi dosen itu ibarat kata bukan menukar apel dengan jeruk. Jadi kalau sama-sama ditukar, kamu punya 1 apel, kamu punya 1 jeruk. Tapi kalau mau jadi dosen itu harus benar-benar punya kemampuan untuk menukar ilmu. Jadi kalau misalnya teman mahasiswamu itu pasti dia punya pengetahuan, ilmu apapun itu kamu bisa pelajari dia. Kamu bisanya ngajar mata kuliah ilmu tanah. Ketika kamu tukar ilmunya, dia punya ilmu sendiri ditambah ilmu tanah. Kamu punya ilmu tanah ditambah ilmu bagaimana melihat karakternya dia. Jadi sama-sama punya 2 ilmu. Awalnya masing-masing punya 1, ketika ditukar itu masing-masing punya 2 ilmu. Nah itu. Oh, Wah, berarti keren banget ya. selain kita belajar dari yang telah pendidikan kita lalui di S2 itu, mungkin kita bisa belajar juga dari mahasiswa gitu ya Bang. Bener banget, keren banget ya Bang analoginya gitu. Nah, kami ucapkan terima kasih nih buat Bang Marco yang udah datang ke podcast ini dan udah sharing-sharing ilmunya yang mungkin bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, semoga podcast ini juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat para Sobat Temani yang tertarik untuk menjadi dosen dan seorang akademis. Nah, terima kasih juga untuk Sobat Temani yang sudah menyaksikan rangkaian Temani Agro 2025 dari awal hingga akhir. Tidak terasa seluruh rangkaian sudah kita jalankan. Semoga kisah-kisah alumni dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Dengan demikian, sesi stalking alumni kita telah berakhir. Aku Praditya, Aku Noval. selaku moderator, pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.